Baik, dan untuk mengetahui kondisi di sana langsung kita coba hubungi rekan Henry Aprila yang sudah ada di Sidoarjo. Henry, bagaimana update di 17.08 sore ini? Silakan Henry. Sampai dengan sore hari ini kami memantau proses evakuasi yang sudah memasuki hari ke-7 Juno dan juga pemirsa. Kalau memang sebelumnya ini kami terus memantau dari siang sampai dengan sore hari ini belum ada update, dan kemudian ini di pagi hari sudah bertambah cukup banyak. Dan kemudian ini kalau informasi terakhir yang kami terima, data yang kami himpun melalui informasi yang disampaikan dari pos Basarnas sendiri, ini maksud kami dari pos yang ada di belakang kami saat ini, ini BNPB, menyampaikan berkaitan dengan penemuan jumlah korban yang bertambah. Salah satunya adalah ini berkaitan dengan total sampai dengan hari ke-8 ini, sekiranya ada 149 orang yang berhasil dievakuasi dengan rincian 104 yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Kemudian juga ada 40 korban, maksud kami ada 45 korban meninggal dunia, dan tentunya dari ke-45 korban ini 5 sudah berhasil dievakuasi, diidentifikasi, dan 40 korban masih dalam proses identifikasi. Dan tentunya tidak hanya itu, ada 2 body part yang ditemukan selama proses evakuasi yang juga ini terus dikumpulkan oleh pihak dari tim SAR gabungan untuk nantinya akan dilakukan penyesuaian data di RS Bayangkara. Jodoh dan juga pemirsa, untuk hari ini, per hari ini maksud kami, di hari ke-7 proses evakuasi setidaknya ada 19 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Dan tentunya tadi pun juga kami memantau di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ada kedatangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur yakni Emil Dardak yang langsung meninjau proses evakuasi di lokasi tempat rubuhnya musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan untuk meninjau langsung bagaimana pos yang ada di sekitaran maksud kami dari titik TKP. Dan kemudian juga Emil Dardak pun ataupun Wakil Gubernur langsung menghampiri sejumlah wali santri untuk menanyakan berkaitan dengan proses menunggunya proses evakuasi dan juga kabar baik yang diterima dari proses evakuasi tersebut. Dan tidak hanya itu, Juno dan juga pemirsa, dalam hal ini proses evakuasi tentunya disampaikan oleh disampaikan dalam konferensi persnya bahwa di hari ke-5, 6 hingga hari ke-7 ini personil memang bertambah, sekiranya ada 400 personil yang sudah bergerak untuk langsung melakukan proses evakuasi. Dan tidak hanya itu, ada pun juga sekiranya waktu dalam pengerjaan ini dikerjakan selama 24 jam. Dan tidak hanya itu, Jun dan juga pemirsa, tentunya dari pantauan kami di lapangan bahwa setidaknya di hari ini proses evakuasi berlangsung sampai dengan adanya peningkatan dengan presentasi meningkat 20% dari yang awalnya 40%, kini sudah mulai meningkat hingga ke 60%. Juno dan juga pemirsa, tentunya kami pun terus memantau dan juga mencari informasi terbaru yang harapannya juga pihak BNPB menyampaikan di hari esok ini sudah mulai melakukan perataan dari titik TKP, dan terutama di hari ini akan berfokus pada titik yang memang masih dalam proses evakuasi untuk mengangkut sejumlah serpihan ataupun sisaan-sisaan dari reruntuhan bangunan. Tidak hanya itu, tentunya Juna dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi di TKP ada beberapa sektor yang diantaranya adalah sektor A1, A2, A3 dan juga A4 yang dijelaskan bahwa dalam beberapa sektor tersebut yang berpotensi menemukan banyak jenazah adalah di sektor A3 atau tepatnya di titik runtuhnya ataupun titik sentral di tengah yang dimana proses ataupun maksud kami terjadinya runtuhan di musola Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, Juno dan juga pemirsa, dalam hal ini proses evakuasi pun juga masih menggunakan 3 kendaraan untuk mengangkut alat berat, seperti halnya ada eskavator, ada kren dan juga eskavator breaker untuk melakukan proses evakuasi secara bergantian dengan jangka waktu 24 jam dengan jumlah truk yang juga untuk mengangkat beberapa sisaan dari runtuhan bangunan
untuk nantinya akan dilakukan pembersihan. Dan tentu harapan besar dari para wali santri yang kemudian sudah beralih, ini terutama untuk wali santri atau keluarga inti sudah dialihkan posnya berada di RS Bayangkara untuk menanti proses identifikasi dan pencocokan data dari jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi. Jono, kami terus memantau bagaimana proses evakuasi yang dilakukan pada hari ini dan harapannya dapat diselesaikan di esok hari. Jono, kembali ke Anda. Baik, Henry, dari laporan yang Anda sebutkan tadi bahwa 45 meninggal dan 5 sudah bisa teridentifikasi, berarti selebihnya ya yang di luar 5 yang sudah diidentifikasi itu belum diidentifikasi. Kalau dari laporan di lapangan, Henry, apa yang menyulitkan proses ini? Apakah memang kondisi jenazah sulit untuk dikenali atau seperti apa laporannya, Henry? Berkaitan dengan proses identifikasi, tentunya ini kami juga terus memantau dan juga mencari informasi. Namun yang juga disampaikan dalam konversi pers yang dilakukan setiap pagi untuk melakukan evaluasi proses evakuasi di setiap harinya yang kini sudah mencapai hari ke-7, disampaikan bahwa yang menjadi signifikan dalam kesulitan proses identifikasi adalah karena mengingat sejumlah korban ini masih dalam usia di bawah umur ataupun belum memiliki kartu tanda penduduk, yang kemudian ini menjadi satu kesulitan pertama. Dan yang kedua adalah kondisi korban yang menyulitkan untuk mencocokkan data karena beberapa korban ini sidik jarinya juga sudah sulit untuk dilakukan pencocokan data, sehingga dari proses tersebut ini tadi Emil juga menyebutkan dan juga menerima keluhan dari para wali santri yang menunggu di lokasi pos yang disediakan oleh BNPB dan juga Basarnas, bahwa memang proses evakuasi ini tentunya perlu memakan waktu dan harapannya dapat berjalan dengan cepat. Dan tentunya ini juga yang disampaikan oleh Emil, tentu harus transparan dengan proses dari identifikasi ini, mengingat juga perlu mengumpulkan sejumlah bukti lain seperti halnya foto muka ataupun wajah yang juga perlu disesuaikan. Kemudian juga ada beberapa faktor lainnya seperti halnya tanda lahir dan beberapa faktor lainnya, karena mengingat kalau untuk sejumlah pakaian yang digunakan oleh santri sendiri ini juga bersamaan menggunakan pakaian putih saat kejadian di sholat waktu asar ataupun pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Jono, kami terus memantau bagaimana kondisi dan juga pemantauan update dari proses evakuasi hari ini. Baik, Henry, jadi prosesnya sudah 60% ya, dari kemarin 40%, hari ini sudah 60%, dan semoga dengan cepat ya mencapai 100%, karena kita tahu tentunya keluarga dan semua yang kehilangan menunggu keadaan sampai hari ini. Terima kasih Henry atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, ribuan warga yang memadati Monas dihibur dengan penampilan upacara HUT ke-80 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Perayaan melibatkan ribuan prajurit hingga artis dan musisi ikut memeriahkan acara ini. Inilah pemandangan di Monas, pemirsa, dalam perayaan HUT, yang memang di sini adalah part di mana para pengisi acara menghibur ribuan masyarakat ya, bahkan puluhan ribu kalau kita lihat jumlahnya. Ini menyaksikan acara langsung di Monas. Ini panggung rakyat diisi oleh artis dan sejumlah seniman ibu kota, ada penyanyi hip hop dari NDXAK Yogyakarta, penyanyi dangdut Dewi Persik, ada juga Wali, dan dipandu oleh Ferdi Hasan dan Dhaniar Arki. Tak hanya hiburan musik, defile pasukan dan kehadiran alutsista juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, dan informasi terkait tim SAR yang kembali menemukan jenazah serta body part dari runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Fauzi di Sidoarjo akan kami hadirkan usai jeda berikut.